Jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersama-sama datang kepada Tuhan lewat morning prayer. Yuk sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau belajar akan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Berkati setiap kami Bapa, urapi di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus bekerja lebih lagi. Haleluya, haleluya, amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Mari angkat hatimu, sembah Dia, katakan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh haleluya.
melayani-Mu pagi hari ini Tuhan. Mari melayani Tuhan dalam penyembahan-Mu. Layani Dia, senangkan Dia. Yesus, kami bersyukur, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Bapa yang kekal, kami menyembah-Mu. Ketika kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja dalam hidup kami lebih lagi, lebih lagi Tuhan. Ubahkan hidup kami, ubahkan cara pandang kami, ubahkan hati kami, lembutkan jiwa kami. Yesus, Yesus, kami angkat hati kami, meninggikan-Mu, menyembah-Mu. Kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan, Allah yang kudus yang kami puja, yang kami tinggikan. Haleluya. Oh Yesus, oh rabakana mayara la bakana mayara la mo, iya nama kana mayara la masana, ikarabayara la bakana mayara la mo. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari miliki kerinduan kepada Tuhan, katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh,
mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, mengejar hadir-Mu selama hidupku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh, Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami sebentar mau dengar firman. Bapak berkati setiap kami, urapi di dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap pekerjaan setan yang ingin menghalang-halangi pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar setiap kami diberkati, kami diurapi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Iya, puji nama Tuhan. Kita dapat dibangunkan pagi hari ini semua karena anugerah Allah. Jadi kita wajib menghargai hidup ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Iya. Ayat yang ke-9. Galatia pasal 3 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ya, di sini dikatakan orang-orang yang hidup dari iman, dari percaya, yakin secara penuh. Otomatis iman ini pasti berbicara kepada Allah Bapa, Bapak Ibu Saudara. Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu, ya. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Mengapa demikian? Karena proses yang ia lewati, proses yang ia alami tidaklah mudah, dan kita tahu bagaimana ya dia harus rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan kepada Allah Bapa sebagai persembahan yang hidup. Kita ini melihat bagaimana hidup Abraham dari yang dia tidak memiliki anak sampai dia memiliki anak. Dari yang tidak punya menjadi punya. Namun ketika dia punya, dia tidak memiliki itu sendiri. Dia persembahkan buat Tuhan. Abraham menjadi teladan iman bagi setiap orang percaya. Amin. Abraham itu luar biasa, ya. Dia memiliki teladan iman yang begitu matang. Tidak mudah melewati seperti Abraham itu. Ketika dia dipanggil untuk keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan tanah itu, dan dia tidak tahu harus kemana. Tetapi dia ikut saja apa kata Tuhan. Ya, sedikit saya melihat, ya, awal kami ke Palangkaraya pun kami tidak tahu bagaimana Palangkaraya itu, tapi kami mau ikut rencana Allah. Kami tinggalkan semuanya, kami mengikuti rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan fasilitas, meninggalkan ya semua
relasi. Tetapi kami bersyukur ketika di sini, wow, prosesnya luar biasa. Namun kami melihat kehidupan Abraham ini, dia pun melewati proses yang luar biasa. Harus berdiam di tanah orang yang belum dia pernah diami. Tetapi dia mau taat kepada Allah. Prosesnya berpuluh-puluh tahun. Dan kami melihat bagaimana Tuhan menyertai Abraham. Akhirnya dia menang dan kisah hidupnya ditulis oleh Musa, Bapak Ibu Saudara. Musa yang menulis kisah tentang Abraham ini. Kita melihat bagaimana Abraham itu betul-betul dipakai oleh Tuhan. Ya, untuk memberitakan bahwa memang Tuhan itu memperdulikan orang-orang yang beriman kepadanya. Kalau di sini dikatakan mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Judul perikop pada pasal 9 ini ya berkata bahwa dibenarkan oleh karena iman. Kita ini adalah orang-orang yang hidupnya dulu dalam ketidakbenaran. Ya, kita ini adalah orang-orang yang perlu diselamatkan dari dulu. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi orang yang dibenarkan. Orang yang dianggap tidak pernah lagi berbuat dosa. Dulunya kita ini orang yang tinggal di dalam dosa. Orang yang tinggal di dalam gelap. Ketika kita percaya kepada salib Kristus, ya, semuanya itu berubah dan kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Artinya kita tidak membenarkan diri sendiri. Amin. Ada pribadi yang membenarkan kita. Dan dialah yang berinisiatif menyelamatkan kita sebagai manusia. Ya, dia menyelamatkan kita. Kita ini manusia berdosa. Itu maksudnya. Dan dia berinisiatif menyelamatkan kita. Dan ketika kita percaya kepada salib Kristus, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Ya, penting sekali untuk kita tahu kebenaran firman Tuhan bahwa kita ini dibenarkan oleh iman. Dan ketika kita memiliki iman pun itu bukan karena hasil usaha kita. Semua itu pemberian Allah, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ini semuanya pemberian Allah. Betapa kita harus bersyukur kalau kita ini dapat kelak diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dan seharusnya di bumi kita pun harus merasakan kita ini hidup di dalam berkat Tuhan. Katakan amin. Jangan kita ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah dibaptis di dalam nama Yesus, sudah mengikuti perjamuan kudus sakramen, sudah dilayani. Jangan sampai kita ini merasa selalu hidup di dalam kutuk. Orang yang benar atau orang yang dibenarkan di dalam Tuhan harusnya selalu merasa hidupnya di bawah firman Tuhan, otoritas firman Tuhan. Jangan kita ini merasa di bawah bayang-bayang kutuk lagi. Supaya apa? Supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, kita ini akan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Haleluya. Kita ini diberkati. Ya, kita ini diberkati bersama-sama dengan Bapak Abraham. Katakan amin. Tidak ada satupun dari kita yang terlewatkan, Bapak Ibu Saudara.
Tinggal sekarang iman kita ini, kita mau tetap percaya atau kita ragu-ragu. Ingat, kalau kita ragu-ragu, kita ini sama aja kita meragukan janji Tuhan. Dan Tuhan pasti tidak berkenan kepada orang yang ragu-ragu. Kalau kita adalah orang yang dibenarkan oleh karena iman, kita tidak akan melihat hidup kita dari sekeliling kita, dari apa yang kita punya. Itu namanya iman. Kita akan melihat janji Allah di dalam firman. Ya, jangan menilai hidup kita ini dari apa yang kita punya. Maksudnya materi atau relasi. Jangan begitu. Terlalu rendah anugerah Allah dinilai dari itu semua. Terlalu rendah, terlalu murahan. Kita harus menilai hidup kita ketika kita melihat kita bisa beriman kepada Allah. Itu artinya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan Roh Kudus tidak membiarkan kita di bawah kutuk. Kalau toh kita ini sudah percaya kepada Tuhan, tetapi mungkin kita ini harus dilayani, segeralah kita datang untuk dilayani. Supaya apa? Supaya kita ini tidak terganggu akal budi kita di dalam kita mengiring Tuhan. Mengiring Tuhan perlu pembaharuan akal budi. Perlu yang namanya akal kita ini, pikiran kita ini diperbaharui. Pembaharuan akal budi itu maksudnya adalah semua benteng-benteng yang menentang firman Allah kita runtuhkan. Kita ganti pemahaman-pemahaman yang salah mengenai Allah, mengenai pelayanan, mengenai gereja. Kita ganti dengan pemahaman yang dibaharui hari demi hari. Makanya dalam pembaharuan itu kita perlu digembalakan, kita perlu dituntun, kita perlu dipimpin. Abraham dituntun oleh Allah melewati hidupnya. Abraham dituntun oleh Allah melewati ujiannya. Abraham dituntun Allah melalui kuasa dan kasih Allah. Sampai-sampai Allah datang ya dan menampakkan diri kepada Abraham. Luar biasa sekali bagaimana Allah melihat kualitas di dalam Abraham ini. Bapak Abraham adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Dia tidak main-main di dalam kehidupan rohaninya. Kalau kita mau diberkati, kita pun jangan main-main di dalam kehidupan rohani kita. Ingat bahwa engkau sudah dibenarkan oleh karena imanmu kepada Allah Bapa. Nanti engkau akan melihat, engkau akan berjumpa dengan orang-orang yang mungkin sekiranya mereka menuntut sesuatu daripadamu. Ya, kamu ini percuma angkat tangan, percuma ibadah, tapi kamu aja masih berdosa. Itu dituntut nggak kayak gitu? Dituntut. Tetapi saya mau kasih tahu, kita ini akan diberkati bersama dengan Abraham. Betapa mulianya hidup kita. Biarkan mereka menuntut, jangan kita balas tuntut. Kita hanya perlu bersyukur. Karena bukan hanya kita yang dituntut-tuntut, tetapi Abraham juga pernah melewati masa-masa itu. Ya. Nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Dalam 25 tahun Abraham berkumandang akan visi yang Tuhan beri. Bahwa saya dan Sarah istri saya akan punya anak. Orang lain yang mendengarkan itu mereka mungkin ketawa. Di depan-depan Abraham iya sih. Oh iya Bapak Abraham. Amin, 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 amin. Di belakang mungkin dia diketawain, dia digosipin.
Ya, bukan hanya sama orang lain tapi sama pembantunya sendiri. Manusia kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Di depan-depan, wah, ya, oh haleluya. Di belakang bisa ceritain kita, bisa fitnah kita. Betul enggak? Iya kan? Iya begitu. Oleh sebab itu, ya, saya yakin dan percaya bukan Abraham itu tidak tahu. Tetapi dia tetap teguh berpegang setelah proses puluhan tahun. Dan Tuhan menggenapi firman-Nya kepada Abraham. Dan orang-orang lain melihat bahwa ya betul. Ya, betul dia ini. Ya, orang yang dikenan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Abraham pun melewati seperti itu, ya, kita pun sepemikiran saya mungkin layak kita melalui ujian seperti itu. Tidak jadi masalah. Itu akan meneguhkan hati kita. Coba kalau kita dari awal dimanja-manjain sama berkat Tuhan. Pasti mental Bapak Ibu Saudara ketika mengalami pencobaan akan menghina, akan mengutuk Tuhan. Pasti. Dan Tuhan tidak mau itu. Walaupun hari-hari ini berat prosesmu, walaupun hari-hari ini masalahmu begitu berat yang kau hadapi, saya mau bilang engkau adalah orang yang dibenarkan oleh karena iman. Kalau kita dibenarkan oleh karena iman, bersiap-siaplah kita pun diberkati bersama dengan Abraham. Katakan amin. Kenapa tokoh Abraham ini begitu penting untuk kita ingat hari ini? Ketika itu Yesus memberikan sebuah penjelasan ya mengenai orang kaya dan orang miskin. Siapa nama orang miskin itu yang meninggal? Lazarus. Lazarus yang miskin dan orang kaya. Ketika orang miskin itu mati ya, dan dia ada di pangkuan siapa? Kan ya, pangkuan siapa? Pangkuan Bapak Abraham loh. Ya, Lazarus bukan di pangkuan bueknya di sorga, bukan. Ya, Lazarus itu, buwe itu kakek ya. Bukan ya, bukan nenek nenek kakeknya. Tetapi di pangkuan Abraham, bapak orang beriman. Yesus gak main-main loh soal Abraham ini. Artinya apa? Dia berhak menerima penghiburan daripada Tuhan. Tokoh Abraham ini ya luar biasa. Dan akhirnya Yesus pun berseru. Nama Abraham disebut oleh Tuhan Yesus pada waktu Yesus menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara, ingatlah ketika orang lain menuntutmu, ingat engkau anak Abraham. Kalau kita ini anak Abraham, ingat jangan balas kutuk dengan kutuk. Ingat ketika Abraham melewati proses ya dengan Lot, apa yang dia lakukan? Dia mengalah, bukan? Ketika dia mengalah, disitulah Tuhan melihat imannya betul-betul teruji. Saat konteks konflik. Mengerti di sini? Konteksnya konflik dengan keluarga. Keluarga sendiri loh ya. Kalau kita gimana? Ya, berebut warisan kah? Nggak perlu berebut warisan. Nggak perlu berebut tanah. Nggak perlu. Kalau orang tuamu nggak ngasih engkau warisan, hei ingat, engkau akan diberkati bersama dengan Abraham, bapak orang beriman itu.
Saya melihat kok anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, yang bahkan mereka nggak dapat warisan dari orang tua mereka. Tapi kok hidup mereka diberkati lebih daripada adik-beradik mereka yang dapat warisan. Saya melihat pakai mata kepala saya sendiri. Oleh sebab itu, kita jangan balik menuntut. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara akan melihat orang-orang yang seperti itu. Atau sedang sedang melihat orang-orang yang menuntut. Kamu ini ibadah kayak begini percuma. Tapi kamu aja masih kayak begini hidupnya. Biarkan. Dia tidak tahu proses itu step by step. Tuhan menghargai prosesmu. Tuhan tidak pernah menghina engkau melewati proses itu. Ya, biarkan mereka seperti itu. Kita harus tetap teguh berdiri, berjalan, sekali menyembah Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Sekali beriman kepada Yesus, tetap Yesus, katakan amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bahkan sekali melayani, tetap melayani. Jangan pernah kau mundur dari pelayanan. Hanya gara-gara beda pendapat. Hanya gara-gara beda teologi. Hanya gara-gara beda ini itu. Jangan mundur dari pelayanan. Ya, beda konteks kalau engkau punya masalah dan engkau harus rest dulu. Itu beda konteks. Tapi jangan sampai engkau merajuklah, marahlah, ngambeklah. Hei, ingat kita ini adalah orang-orang yang akan diberkati bersama dengan Abraham. Jangan dibuat image kita di hadapan Tuhan ya, itu menjadi cacat. Jangan. Biarkan itu berproses. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu hari ini biarkan imanmu tetap teguh berdiri. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat sekali lagi bahwa engkau akan diberkati bersama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Haleluya. Meskipun mungkin istrimu, suamimu, ya orang tuamu tidak mendukungmu secara penuh, bahkan terkesan mereka mungkin ya tidak mensupport engkau, tidak apa-apa. Proses ini memang harus kita lewati. Ketika nanti kita menang, ya hati kita akan bersih Bapak Ibu Saudara. Hati yang bersih Tuhan akan percayakan banyak hal. Tetapi hati yang kotor Tuhan tidak akan percaya sedikit pun. Itu Tuhan. Tuhan akan proses dulu. Baru Tuhan akan berkati. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati. Haleluya. Kau baik Tuhan bagi setiap kami. Kami datang kepadamu. Kami merendahkan hati kami. Hamba berdoa Tuhan, ampuni kami. Mungkin sekiranya kami sempat meragukan akan janji Tuhan. Ampuni kami kalau kami ini banyak berkeluh kesah. Ampuni kami jika kami tidak percaya akan janji-Mu. Oleh sebab itu, kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa, tolong umat-umat-Mu, sertai mereka, agar mereka mendapat pengertian bahwa mereka adalah anak-anak yang akan diberkati bersama dengan Bapak Abraham suatu kelak. Terima kasih Bapa, kami menantikan janji-Mu. Kami adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena usaha kami, tetapi semua karena anugerah Allah oleh iman yang bekerja di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus. Dan kami sebentar akan berdoa syafaat. Berkati kami Bapa di dalam nama Yesus. Saya minta untuk Ibu Kartini berdoa syafaat ya. Silakan Bu. Ora bashi kiara bayara la bashi kiara la basandara la
Mari saudara-saudara kita satukan hati untuk mendoakan bangsa kita. Ya Rabba Syekh, ya Rabba. Bapa, di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat terbaik untuk bangsa kami. Berkati suku bangsa kami Bapa. Bebaskan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Ampuni bangsa kami dari ketegar tengkukan bangsa kami Bapa. Basuhlah bangsa kami dengan darah-Mu yang kudus. Biarkan wajah-Mu Bapa menatap bangsa kami Bapa. Berkati bangsa kami ini Bapa. Sekarang ini Bapa, kami sedang akan Tuhan memberkati Bapak Jokowi dan Wakil Presidennya Bapak. Biarkan Bapak memberkati, mengurapi mereka Bapak. Pakailah mereka. Biarkan setiap keputusan apapun yang mereka putuskan akan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bapak, kami juga percaya tahun depan kami akan melakukan pemilu. Bapak, berkati setiap apapun yang direncanakan oleh pemerintah kami. Berkati calon-calon pemimpin kami. Kami percaya Tuhan sudah menetapkan calon pemimpin bangsa kami yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan, pakailah mereka. Berikanlah kami pemimpin bangsa kami yang takut akan Tuhan. Takut akan kebenaran firman-Mu, Bapa. Bangkitkan anak-anak Tuhan, Bapa, di akhir-akhir zaman ini. Sebagai penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Bapa, berkati bangsa kami. Berkati sawah ladang, sungai-sungai, laut-lautnya. Berkati sumber daya manusianya. Berkati sumber daya alamnya, Bapa. Oh Bapa, kami juga berdoa menyatakan salam buat bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa-bangsa yang sedang bertikai saat ini Bapa. Kami menyatakan salam juga buat bangsa Israel, Palestina, Amerika, dan bangsa-bangsa Eropa. Biarkanlah Bapa, Engkau memberkati mereka, mendamaikan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Tuhan, kami percaya, biarkanlah surga yang menginvasi dunia ini Bapa. Kami percaya Bapa, rencanamu tidak akan pernah gagal. Rancanganmu tidak pernah gagal untuk suku, untuk bangsa-bangsa yang ada di bumi ini. Kasihmu tidak akan pernah gagal untuk bangsa-bangsa ini Bapa. Bapa, berkati semuanya ya Bapa. Tuhan, damaikan semuanya. Kami percaya Bapa, Engkau akan bekerja sesuai dengan rancanganmu dalam dunia ini Bapa. Bahwa kedatanganmu dengan penuh dengan damai untuk dunia ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Bapa. Tuhan berkati Bapa. Biarkanlah semua gereja-gereja berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiapnya Bapa. Mukjizat boleh terjadi setiap gereja-gereja-Mu Bapa. Tanda-tanda ajaib boleh terjadi di setiap gereja. Satukanlah hati kami Bapa, supaya untuk bisa membangun tubuh Kristus. Biarkan semua tidak ada pertentangan, tidak ada persaingan, tidak ada perpecahan di antara kami. Bersatulah kami di dalam nama-Mu ya Bapa. Biar nama-Mu dipermuliakan di seluruh bumi ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa saat ini Bapa. Untuk Pastor Alfa dan Pastor ini, Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka. Biarkan minyak baru, anggur baru, urapan selalu baru di setiap pagi buat mereka Bapa. Kami percaya Bapa yang memanggil mereka di kota Palangkaraya ini. Tuhanlah yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan mereka. Cukupkan semuanya Bapa dari kebutuhan mereka. Berkati mereka berlimpah-limpah. Bapa, kami juga percaya berikan mereka kesehatan, berkati dari Darlen, Glenn, semuanya Tuhan berkati mereka, beri mereka kekebalan tubuh yang berasal dari surgawi. Biar apapun yang mereka hadapi, baik hujan, badai, angin, ributmu tidak akan menghalangi mereka untuk melayani Engkau, karena ada kekuatan sistem kekebalan tubuh yang berasal dari surgawi. Tuhan, kami juga berdoa, beri mereka ide-ide kreatif, ide-ide cemerlang untuk melayani Engkau melalui program-program gereja ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan, kerajaan surga mulai diperluas Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kami yang ada di Zoom ini. Bapak, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan setiap hati kami. Tuhan, kami percaya, kami akan janji-janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, apapun yang kami hadapi di hidup ini, Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami yang ada di Biobos. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan semuanya, Kau berkati tukang-tukangnya, biarkan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, Bapak. Bapak, ampunilah setiap hati kami yang selalu mengandalkan kekuatan kami, Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Sumerman yang ada di Sungai Tatas sana, Bapak.
Biarlah Bapa memberkati, menghibur, menguatkan hati mereka, menambahkan iman mereka juga Tuhan. Tuhan tambahkan juga jiwa-jiwa mereka yang ada di sana, sehingga banyak juga yang diselamatkan Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk base camp ini Bapa. Biarkan urapan-Mu selalu mengalir, perkenanan-Mu selalu hadir dalam base camp ini Bapa. Karena setiap orang yang datang akan mengalami Engkau, yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang bisu bisa bicara, banyak mujizat bisa akan terjadi dalam gereja kami Bapak. Bapak, kami percaya Engkau akan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami kembalikan ke Pastor Alfa. Ya, terima kasih Bu Kartini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Tetap kuat, tetap percaya ya. Hari ini tidak ada kegiatan gereja yang di base camp ya. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ingatkan, tetap baca firman, tetap mengandalkan Tuhan, jangan lupa berdoa ketika keluar rumah ya. Oke, Tuhan berkati. Selamat hari Senin, selamat gimana ini? Oh ya. Tuhan berkati semua. Shalom. Halo. Shalom, Pastor Alfa, Pastor Tuhan Yesus berkati Kartini. kita semua. Shalom semuanya, selamat pagi, semangat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Saya mau pamit, berkati. Pastor. Bandri, Mohon pamit, Pastor. Ada- Aku berangkat. Ya, Pak, Tuhan berkati, Pak. Berkati Pak Yohanes. Pak Yohanes, Tuhan Yesus memberkati, Pak. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom. Shalom, Pak Yohanes. Pak Yohanes berangkat jam berapa? Jam 5.30. 6.30. Ya, 5.30. Bersama dengan helikopternya ya, Pak? Ya, langsung membawa berangkat 2 kali balik. Oke, berarti pakai helikopter juga ya, Pak ya? Helikopter juga. Oke, yuk sebentar kita berdoa ya, Bapak Ibu Saudara ya. Bapak, kami berdoa buat Pak Yohanes akan berangkat menggunakan helikopter dan membawa orang utan, dan mereka akan melakukan seremonial di sana. Kami berdoa, tutup bungkus, berkati dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan sempurna, jauhkan dari yang jahat, darah Yesus menyertai, darah Yesus tutup bungkus, dan semua program mereka untuk melepaskan orang utan, ada yang 8 orang utan itu, dan mereka semuanya berhasil, mereka semua disertai Tuhan, mereka diberkati Tuhan, dan pulang dengan selamat dan tak kurang satu apapun. Semuanya disertai, jauhkan dari yang jahat. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Haleluya. semuanya. Shalom. God Ya, bless you. semangat Pak. Ya. Oh, udah siap-siap itu pakai baju dinasnya. Iya, Pastor. Iya, iya, iya. Luar biasa. Mulia banget itu yang melepas orang hutan. Ya, udah langka itu. Udah langka Oh. ya, betul. Ya. Oke, Bu Sainah juga Tuhan berkati Bu Sainah. Bu Suri, Bu Ramani, Salam bersama. ya. Bu Kartini, Pak Robi, Mbak Eva, Bu Romani, salam. ya, Bu Esther, Pak Daud. Ya, semuanya semangat. Anak-anak muda. Bu Suri. Ya. Tuhan Yesus memberkati, Mina. semuanya. Ya. Salam Pak Daud, Pak Ya, Tuhan Yesus memberkati Robi, Bapak Ibu Saudara. Burani, Tetap semangat. Pastor Eni, Terima kasih, Pastor Eni. Bu Kartini. Pasti. Semangat, Bu Saina. Ya. Bu Saina. Terima kasih nih lagi, yo. Glenn. Salam Glenn. Halo, Ayo, Glenn. Bu. Itu. Salam, Glenn. Salam Glenn. Semangat Glenn. Ya. Jadi ya main ke danau Glenn. Ya, enggak jadi, Bu. Udah kecapean. Kan? Ya. Makan mie ayam aja kemarin dah pulang. Oke, yang kuliah, yang sekolah, semangat ya. Semuanya ya. Ya, Jeremy,
Ya, tetap kuat ya. Kita berdoa terus buat mamanya Jeremy ya, biar segera sembuh. Oke, bye-bye semuanya. God bless you. God bless you.